Saudara semuanya, kesempatan ini saya bahas video yang sangat penting buat Anda ya, supaya Anda itu mengerti semuanya di seluruh Indonesia, tahu perbedaannya. Anda bisa tahu bahwa mana perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bapepti dan mana perusahaan-perusahaan yang ilegal yang tidak terdaftar di Bapepti, yang legal dan ilegal. Ya, Anda perlu tahu di sini supaya menambah wawasan Anda, supaya jangan Anda sampai terjerumus masuk ke jurang seperti kasus-kasus yang beberapa hari yang lalu seperti Mark Ai dan Santan Kapital yang sungguh mengkhawatirkan. Duit Anda ludes semuanya karena dimakan oleh perusahaan-perusahaan situs-situs forex, broker forex yang ilegal itu. Nah, saya mau kasih tahu ke Anda ini, kalau saya bicara ke Anda ini adalah sesuatu yang tepat dan benar. Karena saya ini bukan selebriti-selebriti forex atau entertainment forex yang lahir setelah era YouTube, yang mungkin mereka hanya bisa trading forex pernah, mereka sudah bisa rasa-rasanya mereka tahu semuanya, padahal mereka bisa ambil dari berita-berita yang sudah dipublish. Nah, kalau saya ini bekerja dari awal, dari tahun 1998, sejak saya mulai lulus kuliah. Saya dari sales, kita bekerja di dunia forex ya pertama kali. Setelah itu juga saya mendapat duit, saya trading sendiri. Ya. Jadi kita ini punya pengalaman dari bursa berjangka Jakarta belum dibentuk, dari Bapepti belum ada. Kita zaman tahun 1998, mungkin ada juga senior-senior saya yang bos-bos forex juga, mereka lebih dulu ya. Oke, mereka itu kita dulu hukum rimba, ya. Itu nama-nama perusahaan itu nggak jelas semuanya, hukum rimba. Nah, saya tidak mau jelasin semuanya, tapi saya kasih tahu bahwa kita dulu melihat dolar yen itu 146 terhadap US dollar paling tertinggi, dan dulu itu belum ada euro, ya. Kita masih trading Deutsche Mark. Anda pernah lihat Deutsche Mark di Reuters? Nggak pernah kan? Anda lahir di era ada euro, jadi sudah ada perbedaan jauh. Jadi kalau Anda para netizen yang mau bertanya, kita kasih informasi Anda yang jelas, oke? Setelah Bapepti berdiri, ya, Bapepti membuat aturan bahwa perusahaan yang terdaftar yang mendapatkan izin dari Bapepti itu harus menggunakan nama, ya, perusahaan yang terdaftar mendapatkan izin Bapepti yang legal di negara Republik Indonesia ini, perusahaan yang menjalankan transaksi di bursa berjangka Jakarta harus menggunakan nama futures atau berjangka di belakangnya. Jadi misalnya PT ABC Futures atau PT ABC Berjangka. Nah, inilah perusahaan-perusahaan yang legal di negara ini yang terdaftar di Bapepti, mempunyai izin lisensi Bapepti yang menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta. Nah, aturan dari Bursa Berjangka Jakarta itu yang harus ditaati oleh para anggotanya, yaitu perusahaan-perusahaan yang di belakangnya ada nama futures atau berjangka itu adalah tidak boleh memberikan fixed income produknya. Nah, kalau di luar itu berarti sudah ilegal. Yang kedua, tidak ada namanya signal trading akurasi 100% seperti santan kapital itu, santan kelapa itu, dan tidak ada yang namanya profit konsisten per hari. Apalagi luar biasa fantastis 3% sampai 5% per hari profit konsisten, atau yang profit konsisten 40% per bulan. Fixed income 40% per bulan. Nah, tidak boleh melakukan aturan itu. Yang berikut juga, aturan dari Bursa Berjangka Jakarta yang diawasi oleh Bapepti itu, perusahaan anggota Bursa Berjangka Jakarta yang ada nama futures atau berjangka di belakang itu tidak boleh melakukan transaksi produk option, maupun option forex, option gold, oil, dan segala macam. Yang penting tidak boleh menggunakan produk option. Oke, kalau Anda lihat situs-situs yang di forex yang di internet yang masih menawarkan produk option, itu sudah pasti tidak terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta dan bukan menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta, dan dia tidak pasti bukan lisensi Bapepti. Ya, sudah tidak usah ditanyakan lagi ke selebriti forex atau entertainment forex, nanti bilang, oh sebentar saya cari lagi. Tidak perlu, Anda cukup mengetahui itu aja. Tidak, jadi Anda tidak perlu tanya, enggak ada namanya perusahaan dengan Indonesia GSA lah, MPL lah, Net 89 itu apalah segala itu terdaftar, tidak perlu. Kalau tidak ada futures atau berjangka sudah pasti tidak terdaftar. Dan lagi, tidak boleh menjalankan produk multi level marketing atau money game atau apapun juga ditawarkan dengan cara begitu. Nah, kalau mereka menawarkan dengan cara multi level marketing atau money game, nah itu udah pastilah, itu udah pasti ilegal. Oke. Nah, supaya Anda tahu perbedaan perusahaan-perusahaan ini, supaya begini, supaya jangan Anda itu seperti kita
kasus-kasus santan kapital ya, santan kelapa, Makai ya, itu mereka itu sebelum mereka membuat perusahaan ini. Nah, supaya Anda tahu juga bahwa perusahaan-perusahaan yang namanya tadi santan kelapa itu, santan kapital, Makai ya, dan lain-lain yang belum yang masih belum ya, belum kayak mereka ya, belum. Nah, saya cerita itu mereka itu semua, golongannya itu yang ilegal itu. Mereka semua sudah punya planning. Sebelum mereka membuat situs trading forex ya, situs forex ya di internet ini ya, nah, online ini mereka sudah punya planning. Nah, mereka itu yang punya perusahaan itu bukan perusahaan asing, namanya doang yang asing, seakan-akan berbumbu asing. Saya kasih tahu lagi Anda rahasianya. Orang Indonesia ini, kalau kita mau ya, sorry maaf ya, mau mengambil uang yang banyak dari Indonesia itu, kita harus berbau-bau asing. Ya. Itu mereka tuh kalau asing tuh waduh sembah banget. Gak usah nama berbau asing. Orang asing yang di luar negerinya itu dia itu juga gembel, lebih gembel dari dia di Indonesia. Tapi orang asing asal namanya orang asing panggil master, dipuja-puja gitu lah. Padahal aduh gitulah. Kita ini budayanya tuh kalau nama asing, gak usah orang asing, orang Filipina, orang Malaysia aja dipanggil disembah-sembah sama orang kita. Nah, itulah kelemahan kita di situ. Makanya dimanfaatkan. Jadi yang punya perusahaan itu bukan orang asing. Yang punya perusahaan itu adalah orang Indonesia sendiri. Cuman dipakai nama asing. Dikatakan broker asing lah supaya lebih wah. Kalau broker asing wah luar biasa. Yang broker lokal yang terdaftar di Bapepti ya tidak dipercaya. Karena ini namanya broker asing nih. Padahal yang punya orang lokal sendiri, orang Indonesia sendiri yang memang punya niatnya. Jadi niat mereka itu adalah planning mereka begini. Ibarat ini mereka membuat satu peternakan domba-domba. Nah, awalnya domba-domba itu yang mereka masukin ke dalam peternakan itu domba-domba yang masih kurus-kurus. Ya. Nah, tujuan dari mereka buat peternakan domba-domba ini, ya, domba-domba yang domba-domba ini tujuannya adalah satu waktu hanya tujuan mereka tuh jangka panjang 1 tahun, paling lama 1 tahun. Jangka pendeknya 6 bulan. 6 bulan harus dipanen, harus disembelih, dibantai semua domba-domba ini. Tapi sebelum mereka bantai domba-domba ini harus dikasih makan dulu sampai gemuk-gemuk baru dibantai. Dan juga dari 10 orang bisa jadi kalau bisa 100 domba, dari 10 domba jadi 100 domba. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Di dalam peternakan itu disediakan makanan yang enak-enak ya, makanannya itu rumput-rumput yang gemuk-gemuk lah, ya rumput gajah apa segala macam biar mereka itu cepat gemuk supaya 6 bulan kita panen, kita sembelih, kita bantai mereka semuanya. Nah, caranya adalah paling tepat adalah fish income. Karena domba-domba ini kesadaran di warga di Indonesia atau semua orang di dunia sebenarnya ya. Makanya fixed income itu tidak ada di dalam produk investasi apapun. Nah, cuman di perusahaan-perusahaan yang begini dibuat fixed income dan dibawa leader-leader yang itu untuk mempengaruhi domba-domba yang lain yang kurus-kurus untuk bilang ini fixed income kan percaya mereka fixed income. Waduh, senang banget dapat fixed income. Terus bos peternakan ini bekerja sama dengan IT. Buatlah laporan statement trading mereka yang profit terus, dan bagaimana supaya ini sama, ada buktinya yaitu harganya dimainkan, dirubah lagi standar harga di chartnya, jadi bukti, dan signal trading robot trading didukung lagi sama signal dari robot trading lagi dibuat. Ini sudah konspirasi rekayasa yang luar biasa, sudah direncanakan sebelumnya. Nah, domba-domba ini tidak mengerti, namanya domba ya begitu, tidak mengerti, ya udah fixed income, waduh senang banget dikasih makan yang gemuk, profit 3-5% per hari, per bulan mereka ada yang fixed income 40% lah, yang seperti dimakai lah, wah luar biasa, senang banget. Akhirnya sudah si bos peternakan lihat, wah mereka sudah bersemangat dan mereka sudah percaya. Si bos mulai bikin seperti money game. Kalau Anda bisa mengajak domba satu datang lagi, kita kasih 10% dari jadi itu dari domba satu masuk Anda dapat 10%. Semua akhirnya banyak sekali domba yang diajak masuk semuanya. Nah, domba semua menikmati profit. Nah, kalau orang sudah menikmati profit, dia akan betah di dalam, tidak mau keluar lagi. Dia tidak akan withdraw. Kalau bisa dia tambah lagi domba, dia tambah lagi, tambah makan lebih banyak supaya gemuk lagi, atau dia ajak lagi teman-temannya domba lagi masuk. Nah, pada saat satu ketika
target mereka memang setahun ya kalau bisa. Tapi ternyata dalam jangka 6 bulan aja sudah terkumpul duit yang begitu banyak. Nah, si bos bilang, wah, sama orang IT, nanti kita akan kerjasama dengan si robot trading ini bikin signal, kita suruh mereka semua untuk maksimum trading profit, kita suruh mereka dalam posisi sell dan lipat-lipat kalau bisa lotnya banyak dalam mereka posisi dan semuanya sama posisi searah sell. Nah, lalu Anda IT Anda buat harga kalau bisa harga yang berlawanan. Jadi tiba-tiba Anda naikin dalam 1-2 menit harga itu 200 poin ke atas. Jadi kalau mereka posisi sell, kalau harga naik harga ke atas berarti kan loss ya. Nah, dibuat begitu lagi. Jadi pas set mereka sudah sell semuanya, terus harga berbalik arah naik 100 atau 200 poin lah. Akhirnya harga itu kalau berjalan 1-2 menit cepat hektik itu mereka tidak sempat untuk keluar karena market lagi hektik ya. Oke. Akhirnya mereka kena loss margin call. Nah, secara legal mereka kalah karena memang bukti ada harga naik dan mereka kalah. Itu mereka tidak bisa tuntut juga. Mereka mau adukan kemana alat bukti benar bahwa mereka memang loss. Nah, ini memang sudah suatu planning yang luar biasa. Jadi Anda mau ke polisi kemanapun juga yang dengan kejadian itu, si Santan Capital atau Makai itu benar. Si situs broker ini benar karena memang Anda kena loss margin call. Nah, domba-domba itu jadi akhirnya dipanen pada hari itu juga. Nah, itulah cara kerja mereka, situs-situs ilegal di luar sana. Nah, Bapeti ini sudah bekerja keras, sudah mengingatkan, sudah dipublish beritanya. Kalau Anda buka itu sudah ini broker-broker terdaftar, ini yang tidak terdaftar. Tapi masyarakat ini selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Sudah bertahun-tahun kejadian ini berulang terus. Itu selalu, jadi nama forex ini selalu dijelek-jelekan dari orang-orang yang membuat money game, multi level, membuat yang fixed income segala macam. Ya, saya kasih tahu, yang ditawarkan ke mereka itu, yang seperti profit 40% per bulan, ya, fixed income ya, 35% per bulan. Saya 2 hari, saya bisa bikin 1800%, saya kasih tahu Anda. Nah, kalau ada momen, saya bisa dapatkan sebanyak itu. Kalau Anda mau, ya Anda bisa kirim email saya, nanti saya di bawah ini, ronforex99@gmail.com ya. Anda mau, Anda belajar dari saya, kita sama-sama trading. Saya buktikan bahwa dalam 2 hari saya bisa dapat 1800%. Tapi itu by moment. Besok-besoknya tidak bisa begitu lagi. Saya bisa menuju ke loss juga. Jadi tidak ada yang pasti. Saya bisa dalam 3 jam, equity saya 13.000 US dollar. Saya bisa membuat itu jadi 24.000. 3 jam loh. Anda kan per bulan pasti. Kecil saya bilang. 3 jam saya bikin. Tapi itu kan by moment. Besok-besoknya saya nggak bisa dapat seperti itu. Jadi ini tidak ada yang pasti. Gitu. Saya bisa dapat dalam jumlah yang besar. Dalam sekejap bisa. Tapi habis itu sudah nggak bisa lagi, gitu. Bukan ada kepastian di sini. Saya ini dari tahun 98. Anda mau percaya saya atau mau percaya orang yang tiba-tiba muncul dengan perusahaan? Orang-orang yang seperti itu ya, saya kasih tahu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bapepti itu tidak mungkin kejadian seperti yang ilegal itu, karena di Bapepti ada aturan. Ada perusahaan yang hanya berlaku sebagai broker, ada yang perusahaan berlaku sebagai pedagang. Bisa kedua-duanya. Nah, tergantung kecukupan modal. Nah, saya tidak usah menjelaskan secara detail ya tentang itu ya. Anda nanti by email bisa ya, broker dan pedagang. Oke. Memang di dunia ini selalu yang namanya trading itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Uang itu selalu berpindah. Yang kalah berpindah ke yang menang. Mau dimanapun, di saham atau di forex atau di bisnis manapun di luar sana yang Anda lakukan, Anda jual Anda jual ayam, Anda jual sapi, Anda jual kambing, Anda jual komoditi coklat, Anda jual apapun juga, cengkeh, Anda jual hasil bumi ikan, apapun, ada yang menang, ada yang kalah. Gitu ya. Itu sudah lumrah dalam dunia trading. Tapi kalau yang di perusahaan-perusahaan ilegal itu memang Anda dibuat kalah. Memang mereka itu sebagai bandar melawan Anda. Dan memang harus Anda kalah, Anda tidak boleh menang. Supaya duitnya Anda itu masuk ke mereka semuanya. Nah, jadi Anda dimanipulasi untuk kalah, begitu loh.
Kalah menang itu lumrah terjadi. Tapi kalau perusahaan ilegal memang Anda dibuat kalah, Anda disengajain kalah, Anda memang dimampuskan supaya duit Anda masuk ke mereka. Nah, itu yang bedanya di situ. Kalau perusahaan-perusahaannya terdaftar di Bapepti, itu ada yang sebagai khusus broker, ada yang pedagang. Order itu bisa dilempar ke pedagang. Ya, ada. Itu jadi itu bukan berarti kalah menang itu wajar, tapi Anda dibuat kalah. Nah, ini perbedaannya. Itu di perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Bapepti. Dan satu lagi, kalau Anda di perusahaan-perusahaan yang Stanton Capital, Makai atau dan kawan-kawan yang belum ya masih berlaku domba, belum jadi serigala itu. Nah, itu kalau mereka nanti berubah jadi serigala seperti Makai atau Stanton Capital itu, Anda mau ngadu kemana? Uang Anda hilang, software mereka itu di mana? Server mereka itu di mana? Sorry, bukan server mereka di mana? Server mereka di kutub utara atau di kutub selatan. Polisi mana bisa lacak mereka? Nama mereka nama samaran. Mungkin uang Anda sudah dibeli Bitcoin, selesailah Anda. Oke. Nah, Anda tidak bisa lapor. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang legal, Bapepti bertanggung jawab sebagai institusi pemerintah yang mengawasi, yang melindungi masyarakatnya, pasti bertanggung jawab. Kalau misalnya pun masalah yang tidak selesai, Anda bisa ke Kopi Joni di Kelapa Gading. Ada hotman yang bisa bantu Anda kalau Anda masalahnya besar gitu. Jadi Anda bisa kalau ada izin yang jelas di Bapepti, masalah Anda bisa diatasi. Tapi kalau yang perusahaan Anda mau demo sampai 1000 kali pun tidak bisa. Dan yang membuat perusahaan itu sudah tahu celahnya. Itu hanya orang Indonesia sendiri, saya kasih tahu Anda. Jadi jangan Anda mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, terus Anda tidak mau belajar dari kesalahan, Anda masih lagi percaya dengan situs-situs yang ditawarkan di internet yang tadi saya bilang ya. Saya ulangi lagi ya, kalau yang option itu sudah dilarang. Tidak ada produk option ya. Fixed income tidak ada ya. Namanya harus berjangka atau futures di belakangnya. Itu ciri-ciri yang ilegal ya. Itu terus yang seperti saya jelaskan di video awal itu ya. Itu. Jadi saya mau katakan di sini semuanya supaya Anda itu jangan mengulangi kejadian yang sama. Tolong belajar dari kesalahan dan Anda tidak perlu nanya-nanya ke sana kemari nanti membuat Anda jadi bingung. Anda cukup tahu saja bahwa kalau Anda lihat perusahaan ini di internet, perusahaan broker trading yang menawarkan tidak ada nama futures, tidak usah lihat produknya lagi, cuma tidak ada nama futures dan berjangka, sudah, itu ilegal. Kalau Anda mau biaya murah, itu perusahaan-perusahaan lokal yang terdaftar di Bapepti yang anggota Bursa Berjangka Jakarta, itu banyak yang sudah biaya murah kok, 0,1 juga sama. Anda bisa dengan $100 bisa trading kok, di Jalan Jenderal Sudirman ada, di Senayan ada. Saya tidak mau sebutin nama perusahaannya ya, saya bukan endorse perusahaannya. Kalau dia mau saya sebutin namanya, banyak kok kalau Anda mau. Atau kalau Anda mau, Anda bisa email saya, kita bicarakan nanti, saya bantu Anda trading nantinya. Oke, sekian sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama ya. Anda viralkan video ini kepada semua orang, saudara Anda, teman-teman Anda, supaya mereka juga bisa tercerahkan dari video ini. Dan juga jangan lupa Anda subscribe ya. Anda bantu subscribe video ini dan Anda tekan lonceng video ini supaya Anda bisa dapat notification dari video ini. Dan kalau Anda subscribe video ini bisa berkembang dan saya selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi Anda. Terima kasih.